Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, saya sapa dulu anak-anak sekalian. Selamat pagi, salam sehat dari Ibu. Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Namun masa depan akan bisa kamu raih jika kamu memang mau belajar, baik itu dari rumah ataupun itu dari sekolah. Nah, untuk pokok bahasan kita yang pertama di semester dasar ini adalah mengenai induksi matematika. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, ada baiknya kamu ketahui dulu kompetensi dasarnya. Nah, ini kompetensi dasar untuk kognitifnya menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Kemudian dalam hal keterampilannya menggunakan metode pembuktian itu tadi. Indikator secara khusus kita capai untuk pembelajaran kita kali ini menggunakan induksi matematika untuk membuktikan rumus matematika dalam bilangan asli. Baik. Nah, sebenarnya apa itu induksi matematika? Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa untuk membuktikan rumus-rumus dalam matematika itu ada yang kita pelajari tentang logika matematika. Namun itu sudah kamu pelajari di SMP. Sekarang kita khusus untuk membuktikan rumus itu menggunakan induksi matematika. Induksi matematika itu adalah suatu dasar aksioma bagi beberapa teorema yang melibatkan bilangan asli. Jadi yang kita bicarakan di sini khusus bilangan asli. Walaupun dalam diagram di bukumu untuk pertama sekali halaman kedua itu dari bukumu ada diagramnya itu untuk bilangan asli dan ada untuk bilangan tidak asli. Nah, jadi yang khusus kita pelajari untuk induksi matematika adalah yang merupakan bilangan asli. Pernyataan matematis bilangan asli itulah yang dapat kita buktikan dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Apa saja yang menjadi prinsip induksi matematika ini? Nah, jadi judulnya induksi matematika, prinsipnya atau langkah-langkahnya. Prinsip induksi matematika ada 3. Induksi matematika ada 3. Nah, yakni yang pertama disebut dengan langkah awal. Langkah awal, buktikan untuk N sama dengan 1. Sebenarnya bisa ini 2, bisa 3, bisa 4. Tetapi karena bilangan asli dimulai dari 1, maka kita buat aja buktikan untuk N sama dengan 1 bahwa rumus benar. Jadi kita buktikan itu untuk N sama dengan 1. Kemudian yang kedua, asumsikan. Berarti kalau hanya asumsi, kamu anggap. Asumsikan untuk N sama dengan K, rumus benar. Nah, diasumsikan, dianggap. Maka yang ketiga, dengan menggunakan langkah 1, langkah 2 tadi, buktikan untuk N sama dengan K tambah 1, rumus benar. Maka jika ketiga prinsip ini atau langkah ini sudah kamu lakukan dan benar, maka rumus yang ditulis itu adalah merupakan rumus yang benar dan dapat digunakan. Baik. Tetapi sebelum kita menggunakan prinsip induksi matematika ini,
ada beberapa hal atau ada beberapa rumus yang harus kamu cari dulu. Bagaimana kamu mencari rumus dari barisan bilangan? Jadi yang pertama kita ke barisan bilangan dulu. Nah, di SMP pun saya rasa sudah kamu pelajari mengenai barisan bilangan. Ada yang disebut dengan barisan bilangan asli, ada yang disebut dengan barisan bilangan kuadrat, ada yang disebut dengan barisan bilangan segitiga, ada barisan bilangan Fibonacci, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kamu bisa menurunkan rumus? Misalkan dulu untuk bilangan. Nah, yang pertama, untuk penjumlahan n bilangan asli. Nah, kita ketahui bahwa bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Berarti untuk ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya tambah n. Bagaimana rumus penjumlahannya ini? Jadi kita sebut dengan PN sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik-titik tambah n. Nah, untuk n sama dengan 1. Berarti 1 bilangan yang kita pakai. Nah, maka P1 sama dengan 1. Jumlahnya 1 karena hanya angka 1. Untuk n sama dengan 2, maka P2 berarti 2 bilangan yang kamu jumlahkan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, 1, 3. Kalau untuk n sama dengan 3, berarti P3 sama dengan 3 bilangan yang kamu jumlah. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Perhatikanlah polanya ini. 1, 3, 6. Maka kalau kamu ikuti misalkanlah dulu untuk n sama dengan 10. Nah, untuk n sama dengan 10 supaya banyak. Berarti P10 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Kalau kamu perhatikan dari ujung ke ujung penjumlahannya. Jadi P10 itu kalau kamu lihat dari sini ada 1 tambah 10 tambah 2 tambah 9 tambah 3 tambah 8 tambah 4 tambah 7 tambah 5 tambah 6. Nah, ada 5 kelompok ini yang jumlahnya masing-masing 11. 11 tambah 11 tambah 11 tambah 11 tambah 11. Berarti dia 5 kali 11. Karena ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 11. Hubungkanlah angka 5 ini dan angka 11 dengan 10. Nah, 5 itu supaya kita peroleh dari angka 10 berarti dia adalah 10 per 2. Sedangkan 11 itu kita peroleh dari angka 10 itu ditambah 1. Berarti 10 ditambah 1. Nah, jadi untuk jumlah 10 bilangan pertama itu tidak perlu lagi kita jumlah semuanya. Langsung kita menggunakan ini 10 bagi 2 kali 10 tambah 1 berarti 5 kali 11 sama dengan 55. Coba nanti kamu kalkulatorkan pasti pas 55. Oke. Nah, jadi kalau untuk P sama dengan untuk N sama dengan 30. Nah, kalau tadi di sini 10, maka kemarin 10 dan ini 10. Ini 2, ini angka 1. Maka di sini dia 30 per 2 kali 30 tambah 1. Bagaimana kalau untuk P sama dengan K? Berarti dia adalah K per 2 kali K tambah 1. Nah, kamu sudah belajar untuk komposisi fungsi. Jika K sama dengan N berarti Pn sama dengan N per 2 kali N ditambah 1. Maka rumus jumlah
N bilangan asli, Pn sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya tambah N adalah N per 2 kali N ditambah 1. Mudah-mudahan kamu mengerti untuk hal ini. Nah, itu untuk rumus penjumlahan N bilangan asli. Bagaimana dengan rumus yang kedua? Ini satu untuk penjumlahan bilangan asli. Yang kedua, itu sudah ada di bukumu sebenarnya untuk bilangan kuadrat. Untuk bilangan kuadrat ada di bukumu saya lihat. Nah, kita tinggal melanjutkan. Itu ada di halaman 5. Di halaman 5 untuk N sama dengan 10, untuk N sama dengan 20. Jadi saya mulai untuk Pn sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai tambah N kuadrat. Nah, untuk N sama dengan 1 sampai N sama dengan 5 sudah ada di bukumu. Saya lanjutkan untuk N sama dengan 10. Nah, sama dengan 10. Maka P10 kalau kamu lihat ya di bukumu itu untuk N sama dengan 5 berarti dia 5 kali 6 baru kali 11. Dijumlahkan 5 dengan 6-nya itu. 5 kali 6 kali 11. Maka untuk N sama dengan 10 berarti dia 10 kali 11 kali. Baru yang ini dijumlahkan. Kali 21 baru per 6. Nah, itu dia. Kalau untuk N sama dengan 100, berarti dia adalah P100. Maka ini 100 kali 101 kali dijumlahkanlah ini kali 201 per 6. Nah, maka untuk N sama dengan K, berarti dia adalah PK sama dengan K kali K tambah 1, karena ini tadi 100, 101, berarti K ditambah 1, baru dikali, dijumlahkan yang dua ini, K tambah K tambah 1 per 6. Atau PK sama dengan K kali K tambah 1, ini bisa kamu sederhanakan, kali 2K tambah 1 per 6. Jadi, rumus Pn untuk 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah N kuadrat sama dengan N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1 per 6. Ini rumusnya untuk bilangan kuadrat. Nah, mudah-mudahan kamu paham sampai di situ. Nah, kemudian kita ambil satu lagi dari bukumu. Untuk bilangan pangkat 3. Untuk yang ketiga, jumlah N bilangan berpangkat 3. Nah, berarti dia adalah Pn 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 sampai dengan, karena ini Pn, sampai dengan N pangkat 3. Nah, untuk N sama dengan 1, berarti P1 sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1. Untuk N sama dengan 2, berarti 2 yang kita pakai. P2 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 sama dengan 9. Karena 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 1 tambah 8 sama dengan 9. Nah, ini adalah 1 kuadrat. Yang ini 1 tambah 2 kuadrat. Nah, untuk N sama dengan
3. Kita ambil dulu 3 lagi. Nah, berarti 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3. Ini tadi sudah 9. Berarti 9 tambah 27 sama dengan 36. Apakah itu pas atau sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 pangkat 2? Ini 6 pangkat 2 sama dengan 36. Berarti untuk N sama dengan 100. Nah, saya lanjut sampai ke 100. Berarti dia itu P100 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah 100 pangkat 2. Nah, ini yang kamu perhatikan. Berarti untuk PN atau untuk N sama dengan K, maka PK-nya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah K pangkat 2. Rumusnya ini tadi atau untuk N. Untuk N. Berarti PN gantilah dia, K itu menjadi N. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah N pangkat 2. Rumusnya ini tadi sudah ada. Untuk N bilangan asli adalah N per 2 dikali N tambah 1. Berarti rumusnya ini adalah N per 2 kali N tambah 1 pangkat 2. Jadi untuk PN 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 dan seterusnya tambah N pangkat 3 adalah rumus penjumlahannya N per 2 kali N tambah 1 pangkat 2. Ini dalam kurung Kurawal, karena semua dipangkat 2 kan. Nah, inilah rumusnya untuk yang berpangkat 3. Dan seterusnya kamu coba-coba di rumah untuk untuk berpangkat 4. Nah, beberapa rumus sudah saya berikan. Masih banyak lagi rumus-rumus yang ada di bukunya. Nah, bagaimana kita membuktikan kalau rumus-rumus itu adalah benar dengan menggunakan induksi matematika? Tadi langkah-langkahnya sudah ada. Nah, kita pakai contohnya. Nah, kita berikan contoh yang pertama. Buktikan dengan induksi matematika bahwa satu dulu kita ambil dari rumus yang tadi, bahwa PN sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah N adalah N per 2 kali N ditambah 1. Nah, dengan induksi matematika. Nah, perhatikan untuk langkah awal berarti buktikan untuk N sama dengan 1. Berarti P1. Nah, hanya 1 bilangannya, berarti jumlahnya sama dengan 1. Buktikanlah 1 per 2 kali 1 tambah 1. 1 sama dengan setengah kali 2, 1 sama dengan 1. Nah, ini benar. Jadi langkah awalnya benar. Maka diasumsikan bahwa untuk N sama dengan K benar, berarti PK sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah K sama dengan K per 2 kali K tambah 1. Ini kamu anggap benar. Untuk N sama dengan K benar. Nah, asumsikan atau anggap bahwa ini benar. Maka langkah awal yang ketiga, membuktikan untuk N sama dengan K ditambah 1. Jadi kamu tambahi lagi 1.
Kalau K sama dengan 10 berarti 10 tambah 1. Kalau K sama dengan 20 berarti 20 tambah 1. Nah, jadi satu angka lagi atau satu bilangan lagi kita jumlahkan kemari. Itu artinya ditambahi lagi 1. Berarti untuk PK tambah 1 ini menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah K, baru tambah lagi ini, tambah K tambah 1 sama dengan. Nah, tadi kan dikatakan untuk PK tambah 1, kalau ini K berarti di sini K, di sini K. Kalau di sini 1 maka di sini angka 1, di sini angka 1. Nah, kalau di sini N maka kemari N, yang ini N. Berarti untuk ini dia kalau di sini K tambah 1 sesuai dengan fungsi komposisi yang sudah kamu pelajari, berarti K yang ini kamu ganti dong menjadi K tambah 1. Nah, yang ini pun K yang ini kita ganti menjadi K tambah 1 ditambah 1 per per 2. Itu. Nah, tadi rumus dari sini kemari sampai dengan K adalah K per 2 kali K tambah 1. Nah, ini tambah K tambah 1. Harus sama lah ini. K tambah 1 per 2 kali, nah bisa ini disatukan ini. 1 tambah 1 kamu sederhanakan berarti menjadi K tambah 2. Buktikanlah kalau ini sama kemarin. Samakan dulu penyebutnya ini. K per K kali K tambah 1 per 2 tambah ini menjadi per 2. Nah, berarti harus dikali 2 pembilangnya. 2K tambah 1 sama dengan K tambah 1 kali K tambah 2 per 2. Maka kita lanjut kemari. Maka perhatikan itu tadi udah sama-sama per 2, berarti buatlah per 2. K dikali K tambah 1 tambah 2 kali K tambah 1 sama dengan tadi K tambah 1 kali K tambah 2 per 2 tadi ya, per 2. Nah, maka perhatikan ada faktor yang sama. Sama-sama K tambah 1. Kamu juga sudah belajar memfaktorkan. Berarti di sini K tambah 1. Nah, ini yang sisa K tambah 2. K tambah 2 per 2 sama dengan K ditambah 1 kali K ditambah 2 per 2. Sudah benar. Karena kamu lihat sudah sama ruas kiri dengan ruas kanan. Berarti rumus itu benar. Bahwa PN sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N bilangan, rumus jumlahnya adalah N per 2 dikali N tambah 1. Langkah awal tadi benar, langkah kedua anggap benar, langkah ketiga sudah sama ruas kiri dengan ruas kanan, berarti dia benar. Maka terbukti bahwa rumus tersebut adalah benar. Nah, kemudian untuk lebih jelas lagi, kita ambil contoh yang kedua. Dari bukumu, dari buku peganganmu, buktikan dengan prinsip induksi matematika bahwa PN sama dengan 1 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 2N kurang 1 pangkat 2, karena rumusnya 1 tambah 3 ini ya, sama dengan N kali 2N kurang 1 kali 2N tambah 1 per 3. Langkah awal berarti untuk N sama dengan 1 benar. Kalau N-nya sama dengan 1 kita buat, berarti 2 kali 1 kurang 1 pangkat 2. Nah, berarti 1 pangkat 2, 1 sama dengan 1 benar. Nah, kemudian
Untuk N sama dengan K. Berarti ini tambah 2K kurang 1 pangkat 2 sama dengan, tadi rumusnya adalah sama dengan K kali 2K kurang 1 kali 2K tambah 1 per 3. Maka lanjutlah kemari. Nah, karena ini tadi adalah, rumusnya ini tadi adalah untuk, rumusnya ini berarti ini, belum kita tambah, ini 2 kali K tambah 1 kurang 1 pangkat 2 sama dengan, sama dengan K tambah 1 kali 2 kali K tambah 1 kurang 1 kali 2 kali K tambah 1 tambah 1. Nah, rumusnya ini tadi adalah K dikali 2K kurang 1 kali 2K tambah 1 per 3. Ditambah, ini sederhanakan dulu, 2K tambah 2 kurang 1 pangkat 2 sama dengan, ini tadi lagi tulis, K tambah 1 kali 2K tambah 2 kurang 1 kali 2K tambah 2 ditambah 1 per 3. Nah, sederhanakan lagi, K kali 2K kurang 1 kali 2K ditambah 1 per 3. Nah, ini sederhanakan, tambah 2K tambah 1 pangkat 2 sama dengan K ditambah 1 kali 2K, ini 2 kurang 1 adalah 1. Nah, ini 2K tambah 3 per 3. Ada faktor yang sama ini nanti. K kali, samakan dulu penyebutnya, kurang 1 kali 2K tambah 1 tambah. Supaya ini per 3 berarti harus dikali 3 pembilangnya. 3 kali 2K tambah 1 pangkat 2 per 3. Sudah mulai muncul angka ketiganya. K ditambah 1 kali 2K tambah 1 kali 2K tambah 3 per 3. Nah, ada faktor yang sama. Sama-sama 2K tambah 1. Terus 2K tambah 1. Keluarkan faktor yang sama itu. Kali. Nah, ini 2K tambah 1 yang kita keluarkan. Berarti masuk kemari K kali 2K kurang 1. Tambah 1 faktor di sini. Ini pangkat 2. Berarti ini 3 kali 2K tambah 1 per 3. Sama dengan K tambah 1 kali 2K tambah 1 kali 2K tambah 3 per 3. Nah, baik. Maka untuk selanjutnya, nah ini sederhanakan dulu ini. Dua K ditambah 1 kalikan dulu ini. K kali 2K sama dengan 2K kuadrat. Kemudian K kali minus 1 adalah minus K. Baru ada K ditambah. 3 kali 2K tambah 6K. Kemudian 3 kali 1 ditambah 3 per 3 sama dengan K tambah 1 kali 2K tambah 1 kali 2K tambah 3 per 3. Nah, maka 2K tambah 1 kali 2K kuadrat minus 1K tambah 6K menjadi 5K tambah 3 per 3 sama dengan K ditambah 1
kali 2K ditambah 1 kali 2K ditambah 3 per 3. Nah, maka ini bisa difaktorkan. Cari dua bilangan, jumlahnya 5, hasil kalinya adalah 6. Berarti sudah langsung bilangan ini. Maka 2K tambah 1 kali K tambah 1 kali 2K tambah 3. K kali 2K, 2K kuadrat, K kali 3, 3K, 1 kali 2K, 2K. Berarti 3 tambah 2, 5K, 1 kali 3, 3. Inilah faktornya. Per 3 sama dengan K ditambah 1 kali 2K ditambah 1 kali 2K ditambah 3 per 3. Sudah sama kamu lihat? Hanya penulisannya. Nah, ini di tengah. Samanya itu sifat komutatif. A kali B kali C sama dengan B kali A kali C. Berarti ini sudah benar. Kalau K ditambah 1 kali 2K ditambah 1 kali 2K ditambah 3 per 3 sama dengan K tambah 1 kali 2K tambah 1 kali 2K tambah 3 per 3. Jadi ini sudah benar. Maka terbukti kalau soal yang di nomor 10 itu adalah pembuktiannya itu benar. Jadi rumus itu bisa digunakan karena sudah kita buktikan rumusnya benar. Nah, itulah penggunaan prinsip induksi matematika untuk pertemuan kita kali ini. Itulah penggunaan prinsip induksi matematikanya. Semoga bermanfaat dan tidak bosan-bosannya untuk subscribe untuk YouTube ini. Dan untuk kamu, nah, saya beri tugas dari bukumu halaman 13, merancang rumus seperti contoh 1, 2, 3 yang Ibu berikan. Halaman 13 nomor 2, 2A dan 2D. Kemudian membuktikan nomor 5, dan jadi sudah ada 3 tadi. Yang mau kamu buat rumusnya tadi adalah nomor 2A dan 2D. Kemudian kamu buktikan rumus itu dengan induksi matematika. Kemudian ditambah dengan nomor 5. Jadi ada 5 tugasmu ditambah dengan catatan nanti. Itu dikumpulkan maksimum atau paling lambat hari Selasa. Hari Selasa jam 14.00. Dikumpulkan ke ketua kelas, lalu ketua kelas atau pengurus kelas yang lain mengantar ke rumah Ibu. Demikian pertemuan kita. Ibu berharap kamu tetap semangat, sehat, dan bisa terus berkarir, terus berkarya walaupun di masa pandemi sekarang ini. Selamat pagi. Sekian.